Halo, developer. Kali ini kita akan membuat website atau kita akan belajar membuat website menggunakan Next.js. Next.js itu apa sih? Next.js adalah React.js framework yang digunakan untuk production. Jadi kalau kita ngecek di halamannya Next.js, ketika kita baru pertama kali buka, tagline yang diusung oleh Next.js adalah The React Framework for Production. Next.js memberikan experience terbaik bagi developer dengan semua feature yang dibutuhkan untuk production. Hybrid static dan server rendering. Jadi dia bisa server client side render atau server side render. Next.js juga support untuk penggunaan TypeScript, smart bundling, routing dengan prefacing dan ya banyaklah. Nah, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mendevelop sebuah website menggunakan Next.js. Untuk itu, mari kita persiapkan tools-tools yang harus kalian punya. Yang pertama harus kalian punya adalah Visual Studio Code. Ini kalian bisa download gratis. Lalu kalian harus punya Node.js terinstall. Ini juga kalian harus punya dan ini bisa di-download secara gratis. Saran ketika kalian menggunakan atau ingin mendownload Node.js, gunakan versi LTS. Jangan menggunakan versi current, karena versi current ini biasanya versi-versi yang baru dikembangkan. Sedangkan versi LTS-nya, long term support, itu adalah versi stable kalau saya bilang. Jadi, dua hal yang harus kalian punya adalah Node.js dan Visual Studio Code. Nantinya kita akan membuat sebuah website menggunakan Next.js dan juga menggunakan Tailwind sebagai CSS framework-nya. Jadi kalau teman-teman terbiasa menggunakan framework CSS lain seperti Bootstrap atau Materialize, itu tidak apa-apa. Tapi di contoh kali ini saya akan menggunakan Tailwind CSS. Oke, dan jika kalian ingin mencari contoh atau sampel website, desain website, saya biasa menggunakan atau mencarinya di Pinterest. Ini banyak banget, jadi kalian bisa cari yang sederhana atau simple. Oke. Sebelum itu juga kita akan coba untuk menginstall atau mengecek apakah tools-tools yang dibutuhkan itu sudah ada. Kita bisa cek di terminal. Misalnya kita mau ngecek node-nya apakah sudah terinstall, itu kita bisa ketikkan node version dan juga npm version. Kenapa kita butuh cek npm juga? Karena Node.js punya package manager yaitu namanya npm, Node Package Manager. Jadi dua hal ini yang harus kalian punya. Oke, untuk membuat project Next.js baru cukup simple. Kita tinggal tentukan direktorinya. Saya akan coba membuat direktorinya di sini. Nah, kalau kita cek di dokumentasinya, oke, get started. Nah, untuk memulai sebuah project Next.js, kita cukup mengetikkan npx script next atau kalau ingin menggunakan TypeScript bisa menambahkan TypeScript lalu nama projectnya. Atau kalau kalian menggunakan MacBook, di sini saya mencontohkan menggunakan Windows ya.
Tapi kalau kalian menggunakan MacBook atau iOS, nah kalian bisa juga menggunakan dengan Yarn. Oke, saya akan contohkan penggunaannya menggunakan NPX. Kita tinggal ketikkan npx read next. Silahkan menggunakan latest atau tidak disebutkan juga dia akan menggunakan yang latest. Misalnya kita mengikuti contoh yang ada di dokumen, kita akan menggunakan latest. Untuk saya pribadi, saya lebih prefer menggunakan TypeScript. Tapi kalau teman-teman tidak ingin menggunakan TypeScript, dikosongkan saja dan dia akan otomatis menggunakan extension JS JavaScript. Tapi karena saya lebih cenderung menggunakan TypeScript, maka saya akan menggunakan TypeScript dan kita beri nama projectnya apa. Misalnya tutorial next, tantangan next web. Oke, di enter. Oh ya, untuk menginstalnya kalian memerlukan koneksi internet. Kalau keluar comment prompt seperti ini, tinggal diikuti saja. Lalu Next.js akan diinstal sesuai dengan dependensi-dependensi yang ditentukan sebelumnya oleh Next.js. Agak lumayan, tergantung koneksi internet teman-teman. Mungkin sambil nunggu instalasinya, kita bisa cobain untuk lihat-lihat apa aja yang disupport oleh si Next.js. Di sini ada page bagaimana dia. Oke, Next.js itu bisa menggunakan routing, jadi sangat mudah sekali menggunakan routing di Next.js. Nanti kita akan belajar. Lalu ada API routes. Ini juga sebenarnya Next.js bisa difungsikan sebagai API, bukan sesuatu yang mempunyai layout. Tapi kita tidak akan menggunakan Next.js. Kali ini kita tidak akan membuat Next.js sebagai API, tapi kita akan membuat sebagai sebuah website yang mempunyai tampilan view. Oke. Salah satu feature di Next.js fast refresh. Jadi kalau kita habis melakukan perubahan code, lalu kita pencet save, dia akan otomatis merender tampilan di browser. Oke, ini data fetching, saya bilang dia bisa get server side props, static page, nanti kita akan belajar detailnya, juga bisa client side data fetching. Kalau kalian memilih client side data fetching, ini seperti halnya kalian menggunakan JavaScript framework lainnya. Tapi satu hal yang bisa dilakukan oleh Next.js adalah server side. Jadi dia bisa merender tampilannya, datanya dari server side. Kita lihat apakah sudah selesai instalasinya. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk ke foldernya. Masuk ke folder Next.js yang kita buat, cd nextweb. Lalu kita buka Visual Studio Code. Oke, ini tampilan Visual Studio Code kita. Kita akan berbesar sedikit view-nya. Oke, kita akan melihat struktur foldernya di sini.
kita bisa lihat. Oke. Nah, ini adalah struktur folder dari Next.js. Ada halaman page. Halaman page ini nanti fungsinya adalah setiap halaman yang akan kita buat, kita akan membuatnya di halaman page. Lalu ada halaman public. Ini kalian bisa gunakan image-image yang kalian inginkan untuk tampil di website. Taruh di folder public. Dan ini adalah folder style. Ini tempatnya CSS yang kalian akan gunakan. Global CSS digunakan di seluruh aplikasi kita. Nah, ini ya. Lalu kita bisa coba untuk menjalankan aplikasi Next.js. Kita butuh ke lakukan npm dan dev. Oke, di sini ada banyak ya. Di sini ada run dev, ada build dan start. Apa bedanya ketika kalian melakukan run dev, berarti kalian sedang melakukan pengujian tahap development. Jika developmentnya sudah selesai dan kalian ingin melakukan build terakhir untuk next production, kalian bisa melakukan dengan npm run build. Lalu bedanya dengan npm start adalah npm start akan menjalankan aplikasi yang telah kalian build di production mode. Jadi itu bedanya ya. Bedanya antara dev, build, dan mode. Oke, aplikasinya sudah selesai, ada di URL localhost 3000. Kita copy aja, lalu kita buka di browser. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian baru memulai membuat project menggunakan Next.js. Ini adalah halaman yang ada di page index.tsx. Oke, kita coba jelaskan satu kenapa di sini tsx. Mungkin kalau kalian menggunakan tadi tidak menggunakan TypeScript, kalian akan mempunyai extension index.js. Oke, nah tadi halaman utamanya itu di-provide dari page index.tsx. Kalau kita buka halaman index.tsx, di sini ada code yang mendeskripsikan. Kita buang saja ya. Simpel lagi nih, kalau kalian belum pernah menggunakan React sama sekali, kalian merubah tampilan hanya yang ada di dalam scope-nya return. Dan return harus mengembalikan satu pair. Jadi kalian nggak bisa melakukan seperti ini. Ini namanya double pair tagging ya. Tapi kalian harus memasukkannya di dalam satu pair. Biasanya saya tidak memberikan div di awal, tapi saya memberikan tag kosong, lalu kontennya saya isi di dalam. Ini ada contoh dari perubahan indeks. Nah, seperti saya bilang tadi, ketika kita save, maka dia akan otomatis merender ulang. Kita coba ya, kita lihat di command line ini saya save filenya, maka command line-nya akan mengcompile ulang dan tampilannya pun langsung berubah. Ini adalah contoh dari perubahan. Itu aja untuk awal dari tutorial pembuatan website menggunakan Next.js. Nah, di kesempatan berikutnya kita akan membuat atau mengintegrasikan si Tailwind CSS ke dalam
project Next.js kita. Kita cari sebentar. Kalau kalian tinggal buka di dokumennya Tailwind CSS, ada di sini, terus dokumentasi, itu tinggal di scroll aja ke bawah. Dia punya integrasi dengan Next.js, atau kalau tidak ketemu kalian tinggal klik aja Next.js. Di sini ada install Tailwind CSS with Next.js. Kalian buka. Nah, inilah projectnya, cara kita ini install Tailwind CSS menggunakan. Kita akan coba ini di kesempatan berikutnya. Oke, itu aja untuk tahap awal. Kita akan jumpa lagi di step berikutnya, yaitu instalasi Tailwind CSS dalam project Next.js.